Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Pada kesempatan ini saya Siti Nugraheni dari SDN Jono 2 Kabupaten Sragen, CGP Angkatan 7 akan menyampaikan tentang koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Lalu, bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas? Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Menurut Tomlinson, dalam kelas yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru melakukan upaya konsisten untuk merespon kebutuhan murid. Dapat disimpulkan, pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas, menganalisis kebutuhan belajar dengan melakukan asesmen diagnosis yaitu kognitif dan non-kognitif berdasarkan 3 aspek yaitu kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Menganalisis penerapan 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi yaitu konten, proses, dan produk. Mengimplementasikan rencana pembelajaran berdiferensiasi, kemudian melakukan asesmen pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan murid. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Yang pertama, guru melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid berdasarkan 3 aspek. Yang pertama, kesiapan belajar. Guru harus mengetahui tingkat kesiapan belajar murid untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada dalam hal ini kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan. Yang kedua, minat belajar murid. Guru memberikan pilihan kepada murid untuk belajar sesuai dengan minatnya. Karena belajar sesuai dengan minat dapat meningkatkan motivasinya. Yang ketiga, profil belajar murid. Guru memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien bergantung pada lingkungan belajar, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Guru menerapkan strategi diferensiasi secara tepat, yaitu konten, proses, dan produk. Konten, guru perlu menyesuaikan materi pembelajaran dengan kebutuhan belajar murid yang beragam, mempertimbangkan dari pemetaan kebutuhan yaitu kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Yang kedua, proses. Guru perlu memvariasikan proses belajar sesuai dengan kebutuhan belajar murid yang beragam. Proses ini mengacu pada bagaimana murid memahami atau memaknai apa yang dipelajari. Yang ketiga, produk. Guru perlu memodifikasi produk yang akan dihasilkan murid sesuai dengan konten yang telah mereka pelajari dan proses yang telah mereka lewati. Bagaimana kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak yang telah dipelajari? Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofis Ki Hajar Dewantoro. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan
menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensi, antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Salam guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.